Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini di mana saja berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan, kebahagiaan serta perlindungan kepada kita dan keluarga kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih membahas tentang bahasan sholat, yaitu sholat berjamaah. Setelah kita menyebutkan pada pertemuan yang lalu terkait dengan dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan salat berjamaah, nah berikut ini kita akan sebutkan tentang hukum salat berjamaah bagi laki-laki. Hukum salat berjamaah bagi laki-laki. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka berbeda pendapat menjadi beberapa pendapat terkait dengan hukum salat berjamaah bagi laki-laki. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya salat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya adalah fardu ain, kecuali kalau ada uzurnya. Fardu ain. Ya, ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhumah. Begitu juga ini riwayat yang atau pendapat yang dipegangi oleh Atha bin Abi Rabah, Imam Auza'i, Abu Saur, dan ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ibnu Hazm juga berpendapat seperti ini, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja dari para ulama yang berpendapat dengan pendapat salat berjamaah bagi laki-laki itu fardu ain, mereka itu berbeda pendapat pula. Apakah salat berjamaah itu merupakan syarat dalam keabsahan salat, ataukah dia tidak hanya wajib, ya fardu ain saja, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka ada di antara mereka yang berpendapat bahwasanya itu merupakan syarat di dalam keabsahan salat.
Dikarenakan ada dalil-dalil yang menunjukkan hal itu. Seperti contohnya ya hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Baihaqi. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'an nidaa falam Man sami'an nidaa falam ya'tihi," dalam riwayat yang lain falam yujibhu, ya, fala salata lahu illa min udrin. Nabi SAW bersabda, siapa saja mendengarkan seruan azan lalu dia tidak memenuhinya, dia tidak menghadirinya, dia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat bagi dia kecuali karena ada udurnya. Demikian. Nah, ini disebutkan di sini dalam hadis ini fala salata lahu, tidak ada salat baginya. Nah, dengan hadis inilah maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya ya salat berjamaah bagi laki-laki itu merupakan syarat di dalam keabsahan salat itu. Demikian, ya. Tentunya ini salat wajib ya maksudnya ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada ulama dari pendapat yang pertama ini, mereka berpendapat itu hanyalah sekedar wajib, ya wajib fardu ain yang kalau ditinggalkan maka dia berdosa. Demikian. Ketika tidak ada udurnya tentunya. Beberapa dalil berikut ini seperti contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 102. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Apabila engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka, maka engkau dirikanlah salat untuk mereka, engkau dirikan salat untuk mereka. Ini maksudnya dalam kondisi peperangan, dalam kondisi ketakutan karena sedang perang, ya. Tetap saja Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan salat berjamaah. Makanya ada tata cara salat khauf, ya, dengan tata cara berjamaah demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau dalam kondisi perang saja, ya, kondisi tidak aman, dalam kondisi yang menakutkan, ya, ini Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat berjamaah, lebih-lebih dalam kondisi aman, maka lebih utama dan lebih kuat untuk diperintahkan. Nah, seperti itu ya. Nah, salat khauf, salat dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi perang itu disebutkan ada beberapa bentuk ya ragam dan skemanya salat itu demikian. Nah, ini menunjukkan ya begitu wajibnya salat berjamaah menurut pendapat ini ya. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, dalil berikutnya dari Al-Qur'an yang menunjukkan tentang wajibnya salat berjamaah itu. Ya, bagi laki-laki. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, warka'u ma'ar raki'in. Ya, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat dengan cara berjamaah. Ya, diperintahkan untuk rukuk yang merupakan rukuk ini adalah salah satu rukun dalam salat, ya, itu bersama dengan orang-orang yang lainnya. Ini menunjukkan wajibnya ya salat berjamaah. Pelaksanaan salat wajib itu dalam kondisi berjamaah. Ya, karena di sini diperintahkan, hukum asal perintah adalah wajib. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, berikutnya adalah dalil hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 644. Begitu juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 651. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtaba summa amura bis-salati fayu'adzana laha summa amura rajulan faya'umma an-nasa summa ukhalifa ila rijalin fa uharriqa alaihim buyutahum walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu araqan saminan aw marmataini husnataini la syahidal isya'a. Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku bertekad untuk memerintahkan agar kayu bakar itu diikat, dikumpulkan. Kemudian aku perintahkan sholat itu untuk diadzankan. Kemudian aku perintahkan seorang laki-laki untuk mengimami orang-orang. Lalu aku beranjak menuju orang-orang yang dia tidak sholat di masjid, ya, tidak sholat berjamaah. Lalu aku bakar mereka bersama dengan rumah-rumah mereka, ya. Dan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, andaikan salah seorang di antara mereka mengetahui apa, ya, bahwasanya dia mendapati daging yang begitu besar, ya, atau daging yang bagus untuk dibandingkan, ya, dengan pahala sholat, pastilah mereka itu akan menghadiri sholat isya. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani, hadisnya hadis Bukhari Muslim. Lihat di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengeluarkan ancaman untuk membakar rumah-rumah bagi orang-orang yang mereka ini tidak mau sholat, ya, berjamaah, tidak hadir sholat berjamaah, bahkan mereka memilih rumah mereka sebagai tempat sholat. Demikian. Nah, ini menunjukkan kewajiban, ya. Baik, bahkan ini kewajiban yang sifatnya fardu ain, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ada hadis, ya. Ada hadis berikutnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 653 dan Imam An-Nasai dalam kitab sunannya. Dan yang lainnya, ini hadis sahih tentunya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma." Ada seorang laki-laki yang buta yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ia mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki orang yang menuntunku, ya, ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhkhisa lahu fayusalli fi baitihi. Maka ia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan dispensasi baginya agar dia bisa sholat di rumahnya. Farakhasa lahu, maka Rasulullah pun memberikan dispensasi itu untuknya. Falamma walla da'ahu, tatkala dia mau beranjak berpaling, ya, maka Rasulullah memanggilnya. Faqala, lalu beliau bertanya sallallahu alaihi wasallam, hal tasma'un nida'a bis salati, apakah engkau mendengarkan seruan azan untuk salat itu? Faqala, maka orang buta tadi mengatakan, na'am, iya dengar. Faqala, maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fa'ajib, kalau gitu penuhi. Demikian. Hadisnya riwayat Muslim dan yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis, ya, menunjukkan wajibnya sholat fardu secara berjamaah bagi laki-laki, di mana orang buta tidaklah diberikan dispensasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di rumah, walaupun tadinya diberikan, ya, dengan sebab karena dia mendengarkan adzan, ya. Tadinya itu diberikan dispensasi mungkin karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap orang ini tidak mendengarkan adzan, ya, maka tidak mengapa untuk, ya, tidak sholat di masjid, ya, tidak ada yang menuntun, jauh tidak mendengarkan azan, maka
Ini membuat ya gugurnya dan diberikan dispensasi untuk orang seperti ini. Buta ya. Namun ternyata orang buta ini mendengarkan seruan adzan, berarti dekat. Dengarkan adzan ya, dengar adzan itu. Maka Rasul mencabut dispensasi. Bahkan Rasul perintahkan bagi dia untuk apa? Penuhi seruan adzan tersebut untuk salat. Padahal ini di padang pasir yang potensi besar, itu ada hewan-hewan buas, ya ada hewan-hewan yang berbisa seperti ular, derik dan seterusnya. Ya. Nah, ini mengancam orang buta tersebut. Ya, namun Rasulullah tidak berikan dispensasi karena dia mendengarkan adzan. Ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mereka itu sehat matanya, ya, sehat pendengarannya, ngaku ada imannya, namun begitu mendengarkan adzan dia sholat di rumahnya, tidak dipenuhi apa? Sholat berjamaah tersebut. Ini yang buta itu mata hatinya sesungguhnya, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Orang seperti ini begitu mestinya ya. Dia diumpamakan seperti orang yang buta mata hatinya karena imannya ternyata tidaklah mendorongnya untuk bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada hadis yang berikutnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab sahih mereka. Dari Malik ibn Huwairis radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami, dan sungguh aku mendatangi beliau ya bersama dengan beberapa orang dari kaumku. Maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wa liya'ummakum akbarukum." Apabila tiba waktu salat, maka adzanlah salah seorang di antara kalian untuk kalian dan imamilah ya. Dan hendaklah kalian diimami oleh orang yang paling senior di antara kalian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ini menunjukkan perintah Nabi untuk apa? Ya, untuk salat berjamaah. Ya, bukan salat sendiri-sendiri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Darda, dan ini hadis yang sahih. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan Nabi SAW bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihi mussalatu illa istahwadha alaihimus syaitanu fa 'alaika bil jama'ati fa inna adz-dzi'ba ya'kulu al-qasiyata." Hadisnya diriwayatkan hadisnya sahih ya. Kata Nabi SAW, tidaklah ada 3 orang di sebuah wilayah atau pedalaman yang tidak ditegakkan padanya salat ya, kecuali setan itu akan menguasai mereka ya. Maka hendaklah engkau melakukan berjamaah, karena sesungguhnya ya serigala itu memakan hewan yang sendirian ya. Nah seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini menunjukkan ya adanya ancaman bagi orang yang sholat sendirian ya, karena dia akan mudah diganggu dan dikuasai oleh syaitan ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada pernyataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Laqad ra'aituna ma yatakhallafu 'anis salati illa munafiqun qad 'ulima nifaquhu aw maridun in kana al-maridu ya la yatamanna baina rajulaini hatta yu'ta ya hatta ya'tiya as-salata." Wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunanal huda wa inna min sunanil huda as-salata fil masjidi alladhi yu'adzanu fihi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan yang artinya, sungguh kami melihat
orang-orang di antara kami, tidaklah ada yang meninggalkan sholat kecuali orang yang munafik diketahui kemunafikannya atau orang yang sakit. Apabila ada orang yang sakit, maka dia berangan-angan, ya, dia dipapah oleh dua orang sampai ditegakkan di dalam sholat, demikian. Lalu ia mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kami sunan huda, ya, dan sesungguhnya di antara petunjuk-petunjuk Rasul tersebut, ya, adalah sholat di masjid yang diadzankan padanya. Demikian hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, ini pendapat yang pertama dan ini pendapat yang kuat. Allah taala alam, saya condong kepada pendapat ini. Walaupun ya bukan merupakan syarat dari keabsahan sebuah sholat, namun dia merupakan fardu ain saja, ya. Kemudian ada pendapat yang lainnya yang mengatakan itu fardu kifayah, seperti pendapatnya ya Imam Asy-Syafi'i, ya. Kemudian ada juga yang berpendapat itu sunnah muakkadah, ada juga yang mengatakan sunnah biasa saja, demikian. Ya, ini pendapat jumhur, ya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i berpendapat tadi adalah fardu kifayah, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apa dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ya atau apa dalil yang dijadikan dalil oleh pendapat yang ini, ya, yaitu dalil hadis tentang keutamaan salat berjamaah. Salatul jama'ati tahdulu salatul fardhi bi 27 darajatan. Ya. Salat berjamaah itu lebih afdol ketimbang salat sendirian dengan 27 derajatnya. Disebutkan di sini bentuk keafdolan, berarti tidak wajib. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka kita katakan hadis ini tidak bisa dijadikan dalil untuk hal tersebut. Mengapa demikian? Nah, dikarenakan ya tidak ada kewajiban kecuali dia memiliki keafdolan. Ya, tidak ada kewajiban, ya, kewajiban tersebut, ya, kecuali dia memiliki keafdolan, yaitu keutamaan maksudnya. Bukan berarti ketika ada hadis yang bicara tentang keafdolan keutamaan itu menunjukkan bahwasanya sholat atau sesuatu yang disebutkan keafdolan atau keutamaannya itu berhukum sunnat, demikian. Haji itu adalah ya fardu, ya, bahkan dia rukun Islam, namun disebutkan keutamaannya, demikian. Ada keutamaannya disebutkan dalam dalil. Nah, tidaklah lantas dihukumi haji itu adalah sunnat hukumnya, demikian, ya. Baik, ya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, dan sederet dari dalil-dalil yang lainnya, namun wallahu ta'ala alam pendapat yang kuat saya condong kepada pendapat yang mengatakan itu adalah fardu, ya, fardu ain, bukan fardu kifayah, juga bukan sunnat, ya, apalagi sunnah biasa, ya, bukan juga sunnah muakkadah. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, coba bayangkan kalau seandainya, ya, dengan seabrek keutamaan ini, ya, seabrek keutamaan seperti ini saja, kaum muslimin itu mereka ya tidak bersemangat untuk datang ke masjid Allah. Ya, keutamaan yang sudah kita sebutkan ya sebelumnya. Apalagi ketika diketahui bahwasanya hukumnya adalah sunat saja, sunnah muakkadah, dan banyak diantara orang-orang yang beralasan kenapa tidak sholat di masjid, kan alasan kan sunat saja. Mereka ingin katanya berjamaah di rumah dengan keluarga. Ada pula yang mengatakan kalau sholat berjamaah di masjid nggak khusyuk, katanya demikian, ya. Belum lagi nanti imamnya yang bacaannya belepotan, ya, begitu juga terlalu cepat, nah seterusnya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, maka kita katakan ini bukanlah alasan untuk ya menjadi ditinggalkannya sholat berjamaah tersebut, ya. Maka pendapat yang kuat memang fardu ain. Nah, coba bayangkan kalau seandainya orang-orang mereka itu karena alasan kan tidak wajib, akhirnya semuanya meninggalkan sholat berjamaah di masjid, yang berakibat ya
Sholat berakibat masjid-masjid itu kosong dari jamaah sholat. Demikian, ya. Nah inilah kita dapatkan di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid ini kosong melompong karena mereka lebih fokus sholat di rumah. Ya pokoknya sholat saja, nggak mesti harus di masjid kata mereka. Kenapa? Hukumnya sunat saja. Atau fardu kifayah. Kalau fardu kifayah kan sudah selesai. Nah begitu. Nah, coba kalau masjid-masjid Allah ini kosong, dikarenakan tadi ya mereka berpendapat itu sunat, dan seseorang manusia kalau dikatakan hukumnya tidak wajib, ya, padahal ya itu masih ada pahala dan dihukumi sunat, mereka masih mau meninggalkan. Yang penting tidak wajib. Apa? Mereka lebih condong kepada apa? Condong untuk ya membebaskan diri dari beban-beban apapun, termasuk ya ibadah-ibadah yang wajib. Nah seperti itu. Kalau diwajibkan terpaksa mereka melakukan, ya. Kalau sunat, tahu sunat, maka itu akan ditinggalkan. Kenapa? Kan sunat nggak berdosa, pokoknya nggak berdosa, begitu, ya. Nah kalau orang berpikiran seperti ini, semua kaum muslimin atau mayoritas kaum muslimin, apa yang terjadi bagi masjid dan rumah-rumah Allah? Kosong melompong akhirnya. Akankah rumah-rumah Allah ini dibeli oleh orang-orang kafir? Maka kita katakan kita tidak akan terima dan tidak akan rela, tidak akan ridho dengan hal seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Menurut pendapat yang kuat, ya, Allah taala alam, saat ini saya condong kepada ya pendapat yang mengatakan salat berjamaah ya di tempat dikumandangkannya adzan itu bagi laki-laki adalah fardhu ain, wallahu taala alam. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tentunya banyak kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi. Mari kita membangun turut serta membangun Masjid Al-Muwahhidin, ya. Kita memiliki peluang yang besar untuk memiliki sebuah rumah di surga. Peluang untuk mendapatkan pahala minimalnya 700 kali lipatnya. Pahala yang akan terus mengalir walaupun kita telah tiada. Ayo mari kita bangun Masjid Al-Muwahhidin, ya. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.